Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya yang di rumah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Di sini ya kenalin dulu ya, aku itu mamanya Zaki dan mamanya Salwa. Di sini aku juga baru melahirkan anak kedua aku ya. Dalam video ini anak aku itu belum ada 40 hari. Kemarin itu baru lahiran sekitar setengah bulanan ya anak aku tuh. Jadi masih baru banget ya. Jadi aku masih fokus ke dia ngurusinnya. Nah, sedangkan anak aku yang pertama itu udah 2 tahun. Bayangkan ya bun ya, gimana aktifnya anak yang usianya 2 tahun. Anak aku tuh cowok lagi kan ya. Ini kondisinya ini aku bikin video itu anak aku yang kedua aku titipin ke rumah eyangnya, dan alhamdulillahnya ya di sana itu sangat senang sama anak aku karena memang juga kan cucu pertama ya, di mana-mana tuh kalau cucu pertama itu sangat disayang ya sama eyangnya. Nah, sedangkan dia kalau di tempat orang tua aku itu udah cucu yang kedua ya. Jadi dan abis itu juga udah lanjut punya cucunya 3, 4, 5 dan sekarang ini udah jadi 6. Jadi ya untuk fokus ke dianya itu terbagi-bagi. Jadi anak tuh pun juga ngerasain ya kalau misalnya dia ke rumah eyangnya itu seperti jadi raja karena dia sendirian masih di sana kan ya. Kalau yang di tempat orang tua aku udah punya 6 cucu, jadi biasa aja kayak gitu. Apa cuman aku aja yang ngerasa atau memang kayak gitu ya guys ya biasanya. Ini aku video pertama kali ya, ini yang ngomong-ngomong video pertama kali untuk aku bikin yang kayak kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari ya guys ya. Sebenarnya tuh aku pengen bikin video ini udah lama banget ya, tapi ya karena aku mageran jadi ya nanti ajalah. Kadang juga aku udah bikin videonya tapi aku males banget buat ngeditnya kayak gitu. Ininya ya kalau misalnya aku bersih gitu kan ya, pengen sebenarnya tuh kan bikin video, cuman kayaknya tuh nanggung kayak gitu, apa ya yang mau aku kerjain kayak gitu. Terus mau mindahin kamera kayaknya nggak bisa aku lakuin gitu. Nah, ini aku bener-bener fokusin dan aku langsung spontanin buat bikin video supaya nggak ketunda-tunda lagi gitu. Ini aja aku bikin video udah sekitar 1 bulan ya hampir, karena aku belum ngedit gitu kan ya, karena masih ngurus bayi juga yang baru lahir. Jadi aku baru sempatnya sekarang gitu kan yang ngisi soundnya gitu. Nah, alasan aku ya bun ya untuk aku bikin video ini itu yang pertama karena aku itu orangnya butuh motivasi ya bun ya. Biasanya itu kalau aku jalan ke rumah temen ya, kayak misalnya aku kuliah dulu atau sekolah dulu, itu aku ke rumah temen ada kerja kelompok gitu kan, lihat rumahnya itu rapi banget. Nah, itu tuh bikin aku pengen gitu kan ya, rumahnya tuh juga rapi kayak gitu. Nah, biasanya rumah temen tuh kalau ngundang temen kan mungkin udah dirapiin ya, sama misalnya kayak rumah aku juga kalau mau didatengin itu aku rapiin. Tapi kan kayaknya tuh rumahnya bersih banget ya bunnya, kayak misalnya di meja-mejanya nggak ada debu, sedangkan di rumah aku dulu tuh masih ada debunya. Nah, jadi kalau misalnya aku habis dari tempat temanku yang bersih gitu, jadi kayak pemicu buat aku bersemangat buat bersih-bersih rumah. Jadi kalau misalnya aku pulang ke rumah langsung lihat rumah tuh rasanya kok nggak bisa ya kayak rumahnya itu. Sebenarnya bisa sih, jadi aku harusnya bersihin ini kayak gitu. Nah, jadi
Itu bikin motivasi aku jadi lebih bersemangat buat ngerjain semua pekerjaan rumah ya guys ya. Nah jadi kayak misalnya orang tua aku tuh lihat, tumben kamu mau bersih-bersih, tumben mau ngelap-ngelapin meja kayak gitu. Jadi buat motivasi aja ya guys ya. Terus yang kedua, aku tuh juga hobi liatin video-video dari ibu-ibu rumah tangga lain ya, yang semangat banget bikin konten bersih-bersih rumahnya ya. Dan aku lihat itu rumahnya tuh selalu bersih walaupun punya anak tuh 1, 2, 3 gitu kan. Ada itu yang aku ikutin banget, Mama Zulaika ya, dia punya 6 orang anak ya, atau 4 orang anak gitu. Dan anaknya tuh dari yang besar itu udah di pondok pesantrennya, udah SMA, sampai yang kecil itu masih SD. Nah dia bisa dari bangun jam 4 pagi sampai ngurusin anak seluruhnya itu tanpa keteteran, dan rumahnya itu bersih selalu. Nah dia kalau misalnya nerima tamu itu nggak takut lagi, nggak ketar-ketir kayak gitu guys. Nah sedangkan aku ini kan ya pengen juga kayak gitu. Jadi kan misalnya aku nontonin video-video yang ada di YouTube yang bersih-bersih rumah kayak gitu. Nah itu bikin aku termotivasi buat bersih-bersih rumah juga guys. Nah setelah aku nikah kan ya, nah itu kan kebersihan rumah itu kan jadi tanggung jawab aku sebagai seorang ibu dan seorang istri ya. Jadi kalau misalnya ada temen yang datang dadakan atau keluarga yang datang dadakan, itu rasanya ya malu ya, yang malu itu kita ya, karena kita sendiri perempuan di rumah. Kalau misalnya kotor ya yang disalahin pasti kita kayak gitu ya. Emang nggak diomongin langsung, tapi yang ngerasa malu aja gitu kan, karena emang kewajiban kita buat bersih bersih rumah gitu. Terus juga kalau misalnya ini ya, kalau rumah bersih itu bikin kita semangat ya Bun ya. Kayak misalnya ada cucian kotor gitu kan, bikin kita males buat masak ya Bun ya. Tapi kalau misalnya pas kita ke dapur itu bersih, dapurnya nggak ada apa ya, cucian piring yang banyak, jadi itu bikin semangat. Nah aku sekarang mulai nanemin, abis aku udah nontonin video-video YouTube-nya ibu-ibu rumah tangga ya, jadi aku juga semangat buat bersih-bersih rumah. Jadi kayak misalnya aku nyuci piring itu ada sedikit, abis makan aku cuci, aku sambil masak itu aku cuci piringnya juga. Dan pagi-pagi itu kegiatan aku, awal-awal itu aku udah mompa ASI dulu ya. Pagi-pagi baru aku bangun itu mompa ASI dulu, siapin buat susu anak. Terus aku bikinin susu anak aku yang pertama, habis itu aku mandiin mereka ya, habis itu aku juga yang mandi. Nah habis dari aku siapin anak-anak aku sarapan juga ya, itu karena suami aku itu kan kerja ya, itu jam jam 7 pagi dia udah pergi ya, udah berangkat kerja. Jadi aku bikinin sarapan dulu biasanya itu sebelum mandiin anak, jadi aku udah makan duluan. Dan setelah anak aku mandi itu baru aku biasanya bisa ada waktu luang untuk bersih-bersih rumah gitu. Jadi aku nyapu dulu. Nah dan aku tuh juga ya orangnya jarang banget buat ngepel. Kalau misalnya kelihatan baru kotor atau lengket tuh baru aku pelin, yang penting itu disapu setiap hari. Nah ya ini ya, aku juga masak ya. Kalau misalnya masak ya, kalau kita yang punya anak kecil ini ya, aku suka iri juga ya lihat ibu-ibu yang kegiatannya tuh full gitu, bisa masak, bisa bersih-bersih, bisa ngurus anak semuanya. Nah ini kadang kita muncul malesnya ya Bun ya buat masak. Nah jadi kadangan tuh juga telepon suami pas pulang itu beli makanan. Untungnya tuh deket rumah sini juga ada jualan nasi goreng atau mie goreng gitu kan ya. Tapi aku usahain ya setiap hari itu aku masak juga ya. Karena aku kan mau jaga ASI ya anak aku, kalau bisa itu ASI eksklusif ya sampai umur 1 tahunan. Kayak yang kakaknya kemarin itu 1 tahun, iyalah karena kemarin itu masih nyampur juga sih 1 tahun.
setidaknya aku kemarin itu 8 bulan dia ASI eksklusif tanpa campuran susu. Jadi aku kemarin nambahnya itu di 8 bulan aku baru tambahin susu formula. Nah jadi setiap hari itu harus ada sayur yang aku makan. Nah itu yang awal-awal kemarin itu juga aku makan sayur setiap hari, itu pagi siang sore aku makan sayur, karena kualitas ASI aku kemarin itu masih sedikit banget ya bun ya. Nah habis itu aku pompain terus, ternyata bukan cuman kita dari asupan makanan aja, tapi itu juga harus dipompa, dikeluarin, dikosongin susunya ya, asinya itu, jadi supaya dia memproduksi asi lebih banyak bun. Jadi aku kemarin itu kan pengennya anak aku langsung DBF sama aku, langsung nyusu dari aku. Karena anak aku itu kurang nyusu, namanya juga masih bayi banget ya bun ya, itu dia nyusunya tuh paling sebentar, nggak nyampe 5 menit dia tuh habis itu copot, dia bobok, terus habis itu nanti dia lapar lagi, dia minum lagi, terus copot lagi. Nah awal-awal itu sempat kenceng, terus habis itu lama kelamaan dia kayak memicu produksinya tuh sedikit, jadi cuman untuk diminum dia aja. Nah kan makin besar bayi itu kan ya dia kebutuhan susunya lebih banyak ya bun ya. Nah abis itu susu aku itu nggak cukup untuk dia, jadi dia nangis terus, lapar terus. Nah setelah aku cari-cari, dan adik aku juga bilang itu karena susunya tuh jarang dikosongin. Nah abis itu aku pompa lah susu itu kan, karena anak aku yang pertama dulu aku pompa, terus aku kasih dia pakai dot. Nah abis sudah pakai dot itu, dia biasa pakai dot, dia nggak mau pakai langsung dari aku karena beda mungkin ya bun ya. Nah aku tuh pengennya tuh dia anak aku yang kedua ini nih bisa langsung aja dengan aku, biar nggak susah gitu ya bun ya, mau aku ajak kemana itu nggak ribet, aku mau mompa, jadi kalau misalnya aus langsung aku susuin aja. Tapi nggak bisa kayak gitu ternyata, jadi tetap aku harus pompa. Dan alhamdulillahnya ya kemarin juga aku udah minum ASIFIT sama ASIMOR kayak gitu kan, jadi produksi ASI aku tuh udah lumayan banyak, dan alhamdulillah sekarang udah bisa stok gitu. Jadi kayak misalnya aku beli kantong ASI yang ukurannya tuh 120 ml, itu satu hari satu kantong atau satu hari 2 kantong, itu lumayan lah ya bun ya untuk stok nanti setelah 6 bulan. Biasanya tuh setelah 6 bulan ASI kita itu kayak berkurang gitu bun, soalnya kan anak udah harus makan saatnya kayak gitu, jadi susu kita tuh juga berkurang. Kemarin itu tuh aku tambahin pakai susu formula, dan mikir lagi sekarang kebutuhan itu udah makin banyak, apalagi anak 2, pampersnya juga udah nambah ya. Jadi kalau bisa sih aku pengennya anak aku full pakai ASI eksklusif ya. Semoga aja, doain ya bun ya, ASI aku itu bisa mencukupi sampai dia umur 1 tahun lebih nanti. Ini aku bersih ya bun ya, alhamdulillah. Rumah aku udah bersih, dari kamar, ruang tamu, ruang TV, kamar anak. Nah itu kamar anak sebenarnya aku siapin itu untuk anak aku yang pertama, supaya nggak ganggu waktu anak aku yang kedua ini di rumah, kan takutnya ganggu gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya anak kecil apalagi 2 tahunan masih, kan dia punya adik itu kayak ngerasa cemburu. Nah ini alhamdulillah anaknya aku ini kayaknya anak yang baik ya, alhamdulillah dia nggak terlalu gangguin adeknya, jadi dia sayang gitu kan sama adeknya, jadi nggak terlalu digangguin, nggak terlalu cemburu. Jadi alhamdulillahnya masih mau tidur satu kamar gitu ya bun ya. Nah jadi kamar anak yang aku siapin itu udah aku sprayin pakai spray anak-anak gitu, dia nggak mau tidur di situ, jadi tetap tidurnya rame-rame. Satu kasur itu ya orang 4 ya, paling papanya turun ya pakai
pakai matras yang di bawah itu. Jadi yang kamar yang kedua itu cuman untuk baju-baju aku, baju-baju anak ya, kayak misalnya perlengkapan yang masih belum nggak sering dipakai, kayak karpet juga. Nah, karena kan kamar kami ya, karena perumahan ya, biasa paling cuman 3x3 ya, aku nggak mau kalau misalnya udah kamarnya sempit ditambah juga sama lemari gitu kan, jadi nambah sempit, jadi kayak nambah nyamuk juga. Jadi kalau bisa cuman ada tempat tidur aja di situ sama meja rias, udah gitu aja gitu. Nah, alhamdulillah ya, ini ya, biasa kalau misalnya ibu-ibu baru melahirkan ya, masih menyusuin tuh badannya agak melar ya, bukan agak lagi, emang melar banget. Doain ya supaya badannya bisa balik lagi ya, bisa diet. Tapi kayaknya untuk sekarang masih belum bisa diet karena ya butuh buat nyusuin anak ya, makannya itu jadi lapar terus gitu kan ya. Tadi setelah masak ya, masak seadanya ya, yang sebisanya, yang cepet lah ya. Biasalah kalau mama itu biasanya masaknya pengennya yang praktis-praktis aja, karena juga suami makannya di tempat kerja ya. Kayak gitu aja ya yang aku bisa sharing ya ke kalian, kegiatan aku pagi ini. Makasih yang udah nonton, bantuin aku ya buat kembangin channel aku dengan cara subscribe, like YouTube aku. Sekali lagi aku ucapin makasih.